Jalan Masjid Raya Singageweh, di mana pelaku melakukan pencurian terhadap satu buah kendaraan Scoopy warna putih. Itu pelaku melakukan tindak pencurian dengan cara mengambil kendaraan, karena memang pada saat itu kunci motor masih tertancap di kendaraan, sehingga dengan mudahnya pelaku membawa kendaraan. Kemudian yang kedua itu ada TKP di folder. Kalau di folder ini berkaitan dengan pencurian kendaraan yang sudah dipretel. Itu kendaraan Scoopy juga, tapi kondisinya sudah dipretel. Karena di pretel tersebut ada beberapa kabel yang menyambung ke kunci kontak, itu terlihat, sehingga pelaku menyambung beberapa kabel dan kendaraan menyala yang kemudian dibawa pergi oleh pelaku. Kemudian yang TKP ketiga itu ada di Jalan Haji Masdar Sangatta Utara, di mana pelaku mengambil kendaraan itu milik orang tuanya sendiri karena mencoba beberapa kunci yang ada di atas meja, dan kemudian dibawa kabur dan akhirnya tertangkap oleh warga dan kemudian dibawa ke Polres. Jadi saya perlu jelaskan sedikit di sini, pelaku merupakan anak di bawah umur, masing-masing berumur 12 dan 14 tahun. Ini kakak beradik, ya, kakak beradik. Sudah melakukan beberapa kali pencurian yang berhasil kita amankan, itu adalah tiga TKP. Jadi motifnya pelaku ini mencuri kendaraan untuk digunakan, jadi digunakan kemana-mana membawa kendaraan. Jadi tidak ada yang dijual ataupun yang lain-lain. Jadi beberapa TKP yang saya jelaskan tadi, bahwa pelaku memang melihat ada kesempatan. Yang pertama itu kan karena kunci menempel, jadi pelaku ini jalan-jalan berdua melihat kunci menempel, dibawa kendaraannya. Kemudian yang kedua itu di folder, karena pretelan terlihat beberapa kabel, dinyalakan yang tersambung ke stop kontak, akhirnya dibawa kabur juga. Yang ketiga itu adalah karena ada kunci di atas meja yang kemudian dicoba ke kendaraannya, ternyata cocok. Jadi atas perbuatan kedua tersangka tersebut kita kenakan pasal 363 ayat 1 dengan ancaman 7 tahun penjara. Jadi saya perlu jelaskan sedikit berkaitan dengan penanganan perkara anak ini, di mana kita memproses berkaitan anak berkonflik dengan hukum. Ya, sebelumnya sudah pernah kita amankan juga pencurian di Sangatta Utara, namun berhasil kita tangkap di wilayah Teluk Pandan. Itu sempat kita laksanakan restoratif justice, dan memang pada saat tersebut ada kesepakatan dari antara korban dan pelaku, dan khususnya orang tua, akhirnya kita laksanakan RJ. Namun kemarin ternyata ini berlanjut ke 3 TKP berikutnya, akhirnya untuk perkara ini kita proses, kita kenakan pasal yang saya jelaskan tadi. Mungkin itu, sekian. Ada yang mau ditanyakan? Pelaku ini sempat mencuri kendaraan orang tua sendiri ya? Iya, jadi dia menemukan ada kunci. Dia awalnya membawa kendaraan orang tuanya, kemudian ada kunci yang ditemukan, dan ternyata setelah dicocokkan pada kendaraan di depan rumah tersebut ternyata cocok dan pas, akhirnya dibawa. Namun saat setelah itu berhasil diamankan oleh warga. Tapi kayak mana ceritanya dia ngambil pakai motor bapaknya, dibilang mencuri sama warga gitu? Ini saya jelaskan kan. Jadi ada dua TKP berbeda, bawa kendaraan ya. Siap. Jadi gini, izin Pak Kasat. Jadi awalnya itu anak dua ini mengambil kendaraan milik orang tuanya, ya kan, kabur dari rumah. Kemudian tinggal di masjid. Dan pada saat dia itu mau jalan-jalan, yang kakaknya ini melihat ada motor yang ada ditemukan kunci di pinggir jalan. Kemudian dicocokkan sesuai. Kemudian diambil motor itu. Tapi habis setelah itu berhasil tertangkap, diamankan oleh warga. Jadi itu 2 TKP yang berbeda. Jadi awalnya diambil motor orang tuanya, dibawa, habis itu kabur. Seperti itu. Untuk BB-nya ada di belakang. Untuk tersangka memang sengaja tidak kita tampilkan, namun kemarin sudah kita lakukan beberapa pemeriksaan. Yang jelas proses ini kita lanjutkan ke pengadilan. Ini langsung diversi ya? Sampai ke umur ya? Berkaitan dengan diversi, memang beberapa ada ketentuan aturan untuk diversi tersebut. Untuk ancaman 7 tahun ini, 7 tahun diversi, kita sudah koordinasi juga ke Bapas dan lain-lain. Untuk ancaman 7 tahun ini kita tidak bisa laksanakan diversi. Tidak bisa dilaksanakan ya? Jadi gini Pak, terkait masalah diversi, kami kan pernah nangani dulu di Januari dengan tersangka yang sama.
itu sudah pernah di RJ-kan. Pernah di Sudah pernah. RJ-kan. Kemudian nyuri lagi yang kedua, ketiga, yang keempat ini seharusnya. Tapi yang awal itu kan di RJ-kan. Jadi kita fokus yang penjualan yang ketiga kali TKP ini. Jadi untuk prosesnya lanjut. Nah, seperti saya jelaskan di awal, ketentuan RJ itu kan tidak semua perkara itu bisa kita laksanakan restoratif justice. Ada beberapa syarat material dan formil yang harus kita penuhi. Memang pada intinya syarat material itu kan ada beberapa berkaitan dengan kejahatan keamanan negara, kemudian berkaitan dengan potensi konflik dan lain-lain itu tidak bisa kita laksanakan. Karena kemarin yang pertama kali kita RJ memang itu ada kesepakatan pada saat tersebut antara korban dan orang tua pelaku di mana mengganti sejumlah kerusakan yang ada pada kendaraan korban tersebut, kemudian akhirnya kita laksanakan restoratif justice pada saat itu. Tapi memang ketentuan restoratif RJ tersebut tidak bisa dilaksanakan ketika kejadian berulang, dan itu merupakan residivis. Residivis itu di mana berdasarkan sudah putusan dari pengadilan, ya sudah vonis dari pengadilan, misalnya dihukum 1 tahun, besoknya ketemu lagi, tidak bisa kita laksanakan RJ. Yang di Singagewe terus yang di lain-lain itu waktunya kapan kejadiannya? Apakah secara berurutan di hari yang sama atau beda hari? Itu beda hari di beberapa hari, karena memang ini rentannya agak panjang, karena juga berkaitan dengan penanganan anak. Memang kita sangat berhati-hati, bukan berarti karena sebagai tersangka habis itu kita sebenarnya ada ketentuan yang mengatur berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak. Jarak antar kejadian itu sampai berapa waktu nih? Sampai berapa hari? Sampai 5 hari atau bulan per bulan mungkin? Untuk TKP 1 sama 2 yang di Tangerang Selatan sama yang di depan Polder itu jaraknya 1 hari. Misalnya hari ini nyuri, besoknya gitu. Kalau untuk yang TKP di Masdar itu kurang lebih sekitar 2 minggu. Bulan berikutnya, Ya, kalau bulan berikutnya. Ya. kalau TKP 1-2 itu selisih 2 hari di bulan yang sama. Kemudian untuk TKP ketiga itu di awal bulan Juni kemarin. Dan yang dua-duanya kan bersaudari 2 orang. Berarti kasus sebelumnya berdua juga? Sama, berdua. Kasus sebelumnya juga melakukan tindak pidana tersebut berdua. Siapa yang ngajak antara kakak sama adik itu? Yang menginisiasi? Enggak aja deh. Bukan itu. Bukan ini. Enggak ada. Enggak, kalau berkaitan dengan ini memang berkaitan dengan kedua anak ini, itu posisinya sebelumnya sempat terpisah. Kakaknya ya, kalau nggak salah itu kakaknya itu adiknya itu di wilayah Manado, kakaknya di sini. Kemudian suatu ketika diajaklah ke sini berdua. Tapi memang beberapa setelah kita lakukan yang sebelumnya pada saat RJ kita lakukan penilaian sosial juga bersama DP3A, Dinas Perlindungan Anak. Memang ada faktor-faktor lain yang menyebabkan hal ini. Salah satu penilaiannya itu ya dari DP3A dan Perlindungan Anak kemarin. Yang mungkin itu belum bisa saya jelaskan di sini. Kalau di total berapa kali dia sudah melakukan? Nah ini 3 ini selama sebulanan ini aja kan? Sebelumnya yang Iya kita kan? RJ Iya itu kan? Iya. itu 2022. Setelah ini kan sebelumnya sudah pernah dia kan? Jadi kita RJ itu kalau nggak salah itu tahun 2022, kalau nggak salah itu bulan Oktober. Itu pernah kita laksanakan RJ. Kita bersama-sama dengan DP3A, Perlindungan Anak, Dinas Sosial juga kita panggil berkaitan dengan hal ini. Memang pada saat sebelumnya itu sepakat semuanya kita laksanakan RJ. Tapi karena ini kemarin kejadian berulang 2 TKP, kita pikir ada beberapa kemungkinan pemain-pemain residivis yang muncul. Setelah kita dalami ya ternyata mengarah ke 2 anak ini. Kalau hasil pengakuannya dia baru keempat kalinya sama yang RJ Ya, dulu dia. 4 RJ pertama, 3 TKP. Iya. Kita kan ketahui bersama tadi itu kan keluar dari rumah nih, ya kan? Setelah keluar dari rumah dia melakukan beberapa tindakan kriminal nih. Apakah di situ memang mereka tidak menjual dengan alasan tertentu atau mereka sengaja tidak menjual itu karena sudah menjual yang lain yang mungkin belum terungkap bagaimana? Karena kalau lihat tentang waktunya selama 2 bulan, otomatis itu anak di bawah umur kan dia nggak punya uang gitu. Jadi begini, dari beberapa pendalaman kita yang sudah kita laksanakan dari hasil pemeriksaan, kita lihat memang tidak ada mengarah ke penjualan. Ini rata-rata hanya digunakan untuk aktivitas
anak tersebut dipakai untuk kemana, seliweran dan lain-lain. Karena memang posisi kedua orang tua itu bekerja, ya, posisi kedua orang tua itu bekerja sehingga sangat sulit dalam pengawasan. Itu pun karena setelah jadi posisi ini kita amankan 2 TKP awal, kita tidak lakukan penahanan terhadap anak ini karena memang posisi anak-anak sudah kita panggil orang tuanya, kita tidak lakukan penahanan, tapi itu prosesnya lanjut. Kemudian ada TKP selanjutnya yang ketiga ini diamankan sama warga, TKP sama, ya hasil kita proses untuk semuanya. Sekolah kah dia? Apa? Sekolah kah? Enggak ya? Enggak. Tidak Yang bersekolah. kakaknya sekolah yang adiknya enggak? Umurnya Adik. berapa? 12 sama 14 tahun. Oh, adiknya yang sekolah. Yang kakaknya sekolah, adiknya malah enggak. Adiknya enggak. 12 14. Ada indikasi lain kan? Mungkin balap liar untuk ini atau apa? Ya, balap liar kah atau mungkin kan pengaruh apa? Obat-obatan ini. Kalau itu sampai saat ini masih kita dalami. Yang jelas aktivitas sehari-hari yang mungkin dilaksanakannya salah satunya itu mengarah ke digunakan untuk balap dan lain-lain. Karena yang kita amankan di 2 TKP, yang TKP kedua itu kendaraan pretel, itu bisa lihat di belakang. Hah? Sandal itu sandal. Oke, cukup ya. Foto di sana dulu atau nanti aja? Nanti aja. Oke. Inilah